semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Yulianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep globalisasi. Apa sih itu konsep globalisasi? Konsep globalisasi itu merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dan selanjutnya ada dampak globalisasi pendidikan di Indonesia atau pengajar interaksi multimedia. Kemajuan teknologi akibat pesat arus globalisasi merubah pola pengajar pada dunia pendidikan. Pengajar yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajar yang berhasil teknologi seperti internet dan komputer. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, komersialisasi pendidikan 5 era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Yang kedua, bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah juga memberikan dampak negatif bagi siswa. Yang ketiga, ketergantungan mesin-mesin penggerak. Ketergantungan mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru. Selanjutnya ada ciri-ciri era globalisasi. Yang pertama, penyebaran komunikasi global. Yang kedua, meningkatnya kompetensi manusia dan partisipasinya dalam politik global. Yang ketiga, munculnya para global. Yang keempat, penyebaran budaya seksual dan konsumeris di seluruh dunia. Dan yang kelima, munculnya bahasa Inggris sebagai bahasa globalisasi. Yang keenam, meluasnya pemerintah akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi dan jaringan antara kelompok yang menjadi cikal bakal masyarakat sipil global. Selanjutnya ada dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa. Apa sih itu? Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, perkembangannya ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dan globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Selanjutnya ada menciptakan generasi milenial berkarakter dengan pendidikan karakter. Melihat besarnya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan manusia, terutama untuk bahasa Indonesia, baik pengaruh positif maupun negatif di era sekarang ini, maka peserta adanya daya tingkat dan daya cegah masyarakat yang baik khususnya pada generasi milenial. Generasi ini memiliki ciri dan karakter yang khas dan berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Di usia mereka sangat muda dan kedepannya mereka akan memegang peran yang sangat penting dalam waktu 10 tahun ke depan. Nah, pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha dan sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan karakter menurut John dalam Jubaidi menjelaskan definisi karakter sebagai suatu penilaian subjektif terhadap kepribadian seorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. Karakter berarti tabiat atau
atau kepribadian, karakter merupakan keseluruhan di posisi kodrat dan di posisi yang telah dikuasai secara stabil dan mendefinisikan secara individu dalam keseluruhan tata perilaku yang menjadikan tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Dan menurut kutipan Pak Habibie, bahwa pembangunan bangsa itu harus seperti dua sayap pesawat terbang. Sayap sebelah kanan adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sayap sebelah kiri adalah pembangunan ilmu dan teknologi. Keduanya harus ada, tidak ada hanya salah satu saja dari dua unsur yang sudah dijelaskan pendidikan karakter serta kutipan dari Pak Habibie. Generasi milenial perlu dipersiapkan dengan menanamkan pendidikan karakter. Nah, yang tadi saya jelaskan, kesimpulannya itu adalah globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Perubahan globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep dunia tanpa batas yang saat ini terjadi realita dan pengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang akhirnya membawa perubahan baru. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.